Sialan, kemana Xiao Yan? Sialan itu pergi. Ketika Xiao Yan dan Yueru baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, Wu Huan mengikuti, dan dia dapat dianggap sebagai orang ketiga yang memasuki formasi. Tetapi aneh bahwa Wu Huan kehilangan napas Xiao Yan segera setelah dia memasuki formasi, seolah-olah Xiao Yan dan yang lainnya tidak memasuki formasi sama sekali. Taruh engah-engah, serangkaian suara jatuh, dan tim besar di luar aula utama memasuki formasi satu demi satu. Kita tidak bisa keluar, tidak ada jalan keluar. Mereka yang baru saja memasuki formasi tidak bisa tidak menemukan keanehan dari formasi tersebut. Brengsek, mengikuti Wu Huan, anak ini hanya memiliki satu jalan buntu. Lebih baik kita tidak masuk saat itu. Hanya saja, suara ketidakpuasan terus muncul. Jelas, pembangkit tenaga listrik ini juga mulai mundur saat ini. Semua orang dalam kekacauan, karena semua orang di sini untuk menemukan apa yang disebut kekayaan dan harta karun besar ini, kita sekarang telah memasuki formasi aneh ini, dan kita sudah menjadi belalang di perahu yang sama, terlalu banyak pertengkaran tidak ada artinya. Mengapa kita tidak membentuk aliansi untuk sementara dan menghancurkan formasi ini? Wu Huan juga memandang orang-orang ini dengan cerdas. Sejak aliansi terbentuk, seseorang harus memimpin. Siapa yang akan memimpin? Orang mati yang hidup juga berdiri pada saat ini dan mendengus dingin. Jelas, orang mati yang hidup dan Wu Huan juga merupakan kekuatan mendiang Samsung Do. Mayat hidup ini jelas ingin bertarung. Kenapa tidak kau biarkan saja aku yang melakukannya? Wu Huan juga tersenyum perlahan. Kemudian aura mengerikan keluar, almarhum Samsung Do. Banyak orang yang hadir tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika mereka melihat tampilan ini, itu sangat kuat. Tepat ketika orang mati yang hidup baru saja bertemu dan mengatakan sesuatu, tiba-tiba dari lautan manusia, jejak napas yang sama dengan orang mati yang hidup menghilang dalam sekejap, dan kemudian orang mati yang hidup juga menutup mulut mereka dengan enggan. Dia bahkan di sini, orang mati yang hidup sedikit gemetar. Bagi dia, orang mati yang hidup sangat ketakutan. Karena kalian semua tidak ada artinya, maka biarkan aku menjadi pemimpin sementara aliansi. Wu Huan juga melihat momentum itu keluar, dan menarik napasnya sendiri. Ayo pergi, lalu dia berkata kepada orang banyak. Banyak orang yang memasuki formasi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Do di bintang 3 dengan kekuatan yang sama, tetapi mereka tidak bertarung melawan seni bela diri ini. Karena mereka semua tahu bahwa pertarungan sementara ini tidak ada artinya. Semua orang di formasi melihat pemandangan ini dengan sangat gugup, dan mereka semua bisa melihat bahwa naga api besar di langit tampaknya mengandung niat membunuh yang kuat. Telapak pembunuh api, pada saat ini, energi pendendam di tubuh Wu Huan sepenuhnya berputar, dan cahaya api dan angin hitam meluas ratusan meter di mulut ganas. Detik berikutnya, raungannya yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi, dia harus memimpin, dan kemudian dia hanya bisa menanggung beban Wu Huan untuk berurusan dengan naga api besar ini. Ledakan, langit di dalam formasi tampak bergetar sesaat pada saat ini, dan kemudian semua orang di belakang Wu Huan melihat dua naga api dan naga angin hitam mengaum dari telapak tangan Wu Huan. Kedua naga raksasa itu membubung ke langit, terjalin satu sama lain, kedua naga itu bertemu, api meminjam angin, dan semangat juang yang kejam juga berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan, sangat menakutkan. Orang-orang dengan mata tajam tahu bahwa seni bela diri ini menggunakan telapak tangan sebagai serangan dan mengubahnya menjadi semangat juang berbentuk naga. Di sisi lain, menatap orang-orang yang baru saja membentuk aliansi, karena seni bela diri juga jelas, dan sangat sulit untuk membiarkan hal-hal ini di depan Anda tanpa cara apapun, orang-orang yakin. Serangan seperti itu pada dasarnya tidak dianggap sebagai sarana seni bela diri terkuat. Semua orang menatap sepasang naga dengan mata terkejut, mereka membawa dendam yang sangat kuat, dan mereka menyerang langsung ke monster teratai hitam di langit, meninggalkan ekor panjang cahaya di belakang mereka. Teratai hitam yang mempesona, kelopak teratai terakhir, juga perlahan mekar saat ini. Cahaya gelap, seperti kegelapan yang mengikis bumi, dengan cepat berkumpul di tengah teratai hitam, dan di dalam teratai, sepertinya cairan hitam menetes ke bawah.
Cahaya gelap yang dalam tiba-tiba menjadi kuat saat ini. Semua orang dapat melihat bahwa monster teratai hitam itu bergetar hebat pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam dengan ukuran 100 meter meledak tanpa suara dari teratai hitam. Sinar cahaya hitam ini tampaknya tidak terlalu keras, itu seperti guntur hitam yang jatuh dari langit, menyapu langit, dan kemudian, di bawah tatapan banyak mata yang gugup, dengan angin menderu yang ganas dan naga api ganda, kanan bertemu bersama-sama. Ledakan, gelombang cahaya Doki raksasa hampir 1000 kaki menyebar dari tempat mereka bertemu, dan seluruh ruang di dalam formasi tampak bergetar pada saat ini. Mengaum. Kedua naga itu meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, dan gelombang semangat juang yang ganas dan tak tertandingi menyebar dengan gila-gilaan, mencoba untuk membubarkan guntur hitam yang jatuh, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa tidak peduli bagaimana kedua naga itu berlari, yang hitam, tak bergerak, seperti pilar optimisme yang melintasi langit dan bumi, tak tergoyahkan. Wu Huan menyaksikan adegan ini, dan kegelisahan di matanya menjadi lebih kuat. Meskipun sinar hitam tidak memiliki momentum yang luar biasa, itu membuatnya merasa dingin di hatinya. Di kejauhan, Feng Yi memandang konfrontasi di langit dengan tenang, dan kemudian dia menggerakkan jari-jarinya dengan ringan, hanya untuk melihat teratai hitam di udara benar-benar hancur pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi cairan hitam, menyatu dengannya, ke dalam sinar hitam. Jari angin dan guntur, dengan tembakan Feng Yi, lotus hitam menghilang, dan permukaan sinar cahaya hitam tampaknya memiliki pola cahaya lotus hitam besar yang muncul, dan kemudian sosok yang lama tersembunyi akhirnya terungkap pada saat ini. Cahaya gelap yang dalam meledak dari balok, dan teratai iblis, juga membuat rengekan sedih saat ini, dan kemudian banyak orang sedikit ngeri melihat kedua naga itu saling berhadapan, lotus yang memiliki cacat meraung tanpa ampun, dan Demon Lotus sebenarnya memiliki retakan yang muncul di bawah serangan kedua naga. Pupil Wu Huan juga tiba-tiba menegang pada saat ini. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi bergema, dan sinar hitam lotus iblis ditembus oleh naga ganda angin dan api, dan benar-benar ditusuk oleh naga ganda angin dan api. Wu Huan meraung ngeri, dia juga tidak menyangka Feng Yi yang tampaknya tidak mencolok ini begitu kuat, dan kemudian dia merangsang ki pertempuran di tubuhnya, membentuk roh besar di luar tubuhnya topeng kekuatan. Ledakan, teratai iblis meledak, sinar cahaya hitam, bagaimanapun, mengabaikannya, bergegas keluar, dan akhirnya menembak topeng Doki. Sinar hitam, dalam jeritan itu, dikeluarkan oleh topeng Doki Wu Huan, dan kemudian menabrak gunung di kejauhan, ketika bumi bergetar, gunung itu langsung menghilang menjadi abu. Seluruh formasi benar-benar sunyi saat ini, karena mereka melihat bahwa ketika teratai iblis hancur dan memancarkan seberkas cahaya hitam, itu menghilang sepenuhnya, dan bahkan tidak ada tulang sedikit pun yang tertinggal. Dalam adegan itu, seolah-olah dia telah diuapkan dari dunia ini, fluktuasi dendam yang kejam di langit juga dengan cepat mereda saat ini, dan jenis pertempuran mengejutkan sebelumnya tampaknya menghilang sepenuhnya. Ayo pergi, Wu Huan juga melangkah maju. Formasi juga hancur pada saat ini, mengungkapkan wajah sebenarnya dari aula, seorang penguasa berat dan seorang wanita ramping muncul di depan semua orang. Xiao Yan, Wu Huan berkata dengan kejam kepada Xiao Yan yang tidak tahu metode aneh apa yang digunakan untuk menghancurkan formasi. Xiao Yan juga bertanya-tanya mengapa formasi itu tidak menyerang orang lain tetapi menyerang dirinya sendiri. Tetapi ketika dia pertama kali bersentuhan dengan naga api, dia merasa bahwa naga api tampaknya sangat takut pada Xiao Yi. Kemudian, mengikuti jejak Xiao Yi, dia memimpin Yueru melewati formasi. Dengan Xiao Yi yang memimpin, kekuatan api dan teratai iblis dalam formasi dengan patuh menyerah, dan inilah pemandangannya. Aula itu sangat luas, dan orang-orang berdiri di dalamnya, seperti semut. Di tengah aula, ada 7 kelompok cahaya besar, kelompok cahaya itu tergantung di udara. Ada benda seperti gulungan. Keterampilan dan latihan bertarung abadi, hanya mengandalkan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh kelompok cahaya adalah pengetahuannya. Matanya menyapu kelompok cahaya ini yang memancarkan paksaan aneh. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti di tengah 7 kelompok cahaya. Di sana, ada kursi batu dan peti mati batu. Peti mati batu itu tenang dan damai, tidak mencolok.
tapi di kursi batu di samping, ada kerangka putih keabu-abuan, tangan terjepit, duduk bersila. Tulang kaisar, melihat kerangka itu, mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kerangka kaisar Dou yang kuat sejak benua Dou di. Pemaksaan di tempat itu seperti dongkrak, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya untuk merasakan perasaan depresi. Ini adalah aula utama reruntuhan, bisik Yueru. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya beralih dari kelompok cahaya dan kerangka, dan melihat ke belakangnya, di pintu keluar formasi, di mana sudah ada beberapa sosok yang berdiri, dan semuanya memiliki aura yang kuat, dan di antara mereka, Xiao Yan juga melihat Feng Yi, Wu Huan dan yang lainnya lagi. Hei, itu datang cukup cepat. Melihat angka-angka ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum sinis di wajahnya. Karena dia juga belajar dari master yang berpengetahuan luas, Raja Naga Emas, bahwa formasi di depan aula utama tidak dapat menghentikan mereka untuk waktu yang lama. Untuk beberapa alasan, formasi tampaknya tidak memiliki inti. Di dalam aula yang luas, angka-angka tersebar, kecuali beberapa penyendiri, sebagian besar sisanya adalah kekuatan besar dengan reputasi kuat di 5 kota besar, kecuali Wu Huan yang kuat di Wucheng dan Feng Yizi di kota Feng Lei, kota Magnolia, kota binatang, dan kekuatan lainnya semua datang ke sini. Tampaknya tujuan mereka cukup jelas, begitu mereka memecahkan formasi, mereka langsung bergegas ke sini. Karena takut mereka akan terlambat selangkah, orang-orang mengambil. Dan ketika Wu Huan dan yang lainnya memasuki aula, Xiao Yan, yang membawa penggaris berat, secara alami menarik perhatian banyak dari mereka. Langkah selanjutnya adalah waspada, atau bermusuhan, atau bersahabat dengan Xiao Yan. Diproyeksikan berakhir. Untuk pandangan ini, Xiao Yan tersenyum dan melirik ke arah di mana Wu Huan dan yang lainnya berada, hanya untuk melihat yang terakhir dan yang lainnya menatapnya dengan muram, mungkin masih mengingat apa yang mereka makan dalam formasi itu, juga memiliki seringai di sudut mulut Xiao Yan, di bawah tatapan begitu banyak mata. Dia berjalan perlahan ke aula dengan Yueru, dan kemudian berhenti di aula. Berjalan ke aula utama, Xiao Yan baru saja menemukan bahwa ada 7 sosok duduk di sekitar kursi batu yang menjulang, berapa tahun telah diawetkan. Tetapi meskipun demikian, 7 sosok seperti patung batu ini memancarkan aura yang menakutkan, membuat semua orang tidak berani mengatur kaki di kisaran 10 kaki di sekitar tangga batu. Pelindung, melihat sosok seperti batu ini tanpa kemarahan sedikit pun, Yueru juga berbisik kaget. Yah, Dot dan aku khawatir mereka adalah penjaga yang cukup kuat, kamu bisa merasakannya hanya dari pahatan batu, jika aku berharap itu bagus. Ketujuh pahatan batu ini semuanya harus memiliki kekuatan Doudi. Karena ini adalah tempat di mana kaisar hilang, orang-orang ini harus menjadi penjaga kaisar. Mata Xiao Yan juga memancarkan warna yang bermartabat. Meskipun ukiran batu ini tidak bergerak saat ini, mereka belum dipicu, dapat dibayangkan bahwa begitu ukiran batu ini diaktifkan atau dibangunkan, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit dan luar biasa brutal. Selain itu, patung batu ini dapat menjaga aula utama, orang-orang ini pasti orang kuat sebelum hidup mereka, mungkin mereka adalah bawahan kaisar, kita harus berhati-hati. Xiao Yan juga memperhatikan sedikit perbedaan dengan matanya yang cerah. Mendengar itu, Yueru telah sedikit berubah. Meskipun 7 pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi tidak tahu kekuatan yang jelas dari ukiran batu, karena mereka dapat mengikuti kaisar, bagaimana mereka bisa menjadi biasa-biasa saja, barisan ini? Bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang hadir bekerja sama untuk membersihkannya, kerugiannya tentu tidak sedikit. Seperti yang diharapkan dari peninggalan kaisar dan yang kuat, jika ini pertarungan. Yueru juga kagum, dan bahkan dia merasa sedikit bergidik dengan barisan seperti itu. Hati-hati nanti, jangan berpisah. Xiao Yan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh, senyum dengan cepat muncul di wajahnya, dan menangkupkan tangannya ke arah tertentu. Xiao Yan melihat ke samping, ternyata King seorang anggota asosiasi alkemis Chenna. Hehe, teman kecil Xiao Yan, lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan. Ini adalah aula utama, Anda dapat melihat bahwa garis pemisah abu-abu putih semakin lemah, saya khawatir itu akan benar-benar menghilang dalam waktu dekat.
Lihat ketika dia tiba di Xiaoyan, Baisan juga tersenyum, memimpin apoteker yang kuat untuk datang, dan tersenyum pada Xiaoyan. Penatua Baishan, mungkinkah ini tujuan perjalanan ini? Kenapa ada sebanyak 7? Xiaoyan tersenyum dan bertanya, Baishan ini juga seorang penatua dari asosiasi alkemis. Mereka yang hadir, saya khawatir dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan asosiasi alkemis. Bagaimanapun, dia juga seorang penatua nominal asosiasi alkemis, yang lain tidak dikenal atau lawan. Yah, itu seharusnya benar, tapi kupikir 7 kelompok cahaya seharusnya berhubungan dengan 7 patung batu di depanku. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya dengan itu, siapa yang bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Baisan tersenyum dan mengangguk, dan berkata bahwa dia cukup puas dengan Xiaoyan. Untuk dapat masuk ke aula jauh di dalam reruntuhan dengan 2 orang, Baisan sendiri, yang sama sekali tidak luar biasa, pasti tidak akan mempercayainya. Tidak heran Presiden meminta Xiaoyan untuk merawatnya sebelum dia pergi. Yah, aku merasakan hal yang sama. Mendengar ini, Xiaoyan juga menatap 7 patung batu dengan hati-hati, dan kemudian menyapu 7 kelompok cahaya dengan tatapan aneh. Memang ada banyak kepala bunga di reruntuhan Kaisar. Pada akhirnya, tidak mudah untuk mendapatkan salah satu dari 7 kelompok cahaya ini. Yah, Baisan tersenyum, matanya menyapu aula, dan dia berkata dengan lembut, teman kecil Xiaoyan, sepertinya ada beberapa orang yang menargetkanmu kali ini. Ini hanya masalah kecil, Xiaoyan tersenyum, mereka yang hadir. Yang memusuhi dia, hanyalah Wu Huan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Huan memusuhi dia, bahkan jika Wu Huan ini adalah 3 bintang di tahap akhir Kaisar Dou, Xiaoyan juga tidak takut, dan Feng Yi, Feng Lei Cheng tidak boleh dianggap bermusuhan, paling-paling ada sedikit diskusi, dan kemudian ada mayat hidup yang mencuri Yueru Crescent Cui Guo, meskipun itu adalah Crescent Moon Cui Guo palsu, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Xiaoyan berbisik kepada Yueru, setelah garis pemisah abu-abu dan putih dilepaskan, jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan, meskipun hal-hal ini adalah harta yang tak ternilai, mereka semua adalah kentang panas. Jika Anda mendapatkannya terlebih dahulu, itu akan menjadi bencana. Yueru sedikit mengangguk, dia juga mengerti bahwa begitu harta itu sampai ke tangan mereka, mereka akan segera menjadi sasaran kritik publik, ada banyak orang kuat di aula, dan satu orang datang dengan satu telapak tangan, hematemesis runtuh. Xiaoyan ini tidak hanya tidak lemah dalam bakat kultivasi, tetapi juga memiliki prestasi luar biasa dalam pemurnian obat. Yang paling penting adalah meskipun dia masih muda, dia tidak memiliki kesombongan anak muda, prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Dia terikat dengan asosiasi alkemis kami, dan saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar keputusan yang tepat oleh Presiden. Tolong kalau bisa, jika kesempatan besar ini jatuh pada anak ini Xiaoyan, itu tidak buruk, tidak heran Presiden akan mengingatkannya untuk merawat anak ini. Bahkan aku bisa merasakan aura yang tidak biasa dari anak ini, itu benar-benar tidak sesederhana itu. Melihat bahwa Xiaoyan tidak impulsif di bawah godaan bayi, Baisan juga mengangguk, berat Xiaoyan di hatinya meningkat banyak. Xiaoyan secara alami tidak tahu bahwa penampilannya membuat Baisan memberinya banyak poin. Pada saat ini, matanya tertuju pada gugusan cahaya yang mengambang di udara aula utama. Pada saat ini, dia jelas bisa. Dari orang-orang di sekitar mereka semua memantulkan cahaya dari kelompok cahaya. Wu Huan juga menatap 7 berkas cahaya di depannya, dan matanya berputar cepat, tidak tahu harus berpikir apa. Sekelompok orang, terutama Feng Yi, mengerutkan kening dan melihat 7 kelompok cahaya, 7 kelompok cahaya, ada hampir 500 orang di aula ini sendirian. Dapat dikatakan bahwa serigala memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Segel itu akan menghilang, wajah Xiaoyan serius, dan tiba-tiba dia mendengar suara lembut tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda mengatakan ini adalah, jangan tanya saya tidak tahu terlalu banyak tentang reruntuhan pembangkit tenaga listrik ini, mari kita selangkah demi selangkah. Raja Naga Emas juga melihat kekhawatiran Xiaoyan. Garis pemisah abu-abu putih telah menghilang, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya.
dan kemudian banyak orang di aula di depan mereka semua keluar dengan keserakahan yang kuat di mata mereka. Garis pemisah abu-abu putih di depannya perlahan menghilang, dan kemudian dinding energi dendam yang setransparan kaca juga hancur. Tepat sebelum suara itu jatuh, seseorang dengan tergesa-gesa bergegas pergi ke salah satu dari 7 kelompok cahaya yang dekat. Melihatnya, jelas bahwa mereka ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Dan ketika sosok itu mendekat, 7 kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan cahaya kuat yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya, dan dalam cahaya yang kuat ini, gulungan yang menjulang di dalamnya juga pada saat ini, gulir terlihat dengan mata telanjang. Di atas gulungan itu, aura kuno perlahan terpancar dari udara aula. Cici, kelompok cahaya memancarkan cahaya yang lebih kuat, dan 7 pita warna berbeda tersapu darinya, dan kemudian perlahan berhenti di depan 7 sosok. Melalui kilau, mata semua orang samar-samar bisa melihat gulungan itu. Aura kuno terpancar dari gulungan ini, menyebabkan mata banyak orang kuat menjadi merah darah pada saat ini, dan napas mereka juga tiba-tiba memburuk. Keterampilan pertarungan peringkat abadi telah lahir. Kilau melonjak, dan setelah keheningan di aula berlangsung selama sekejap mata, teriakan tiba-tiba bergema, dan kemudian hanya suara bang-bang yang bergema, dan pertempuran yang kuat dan padat meletus dari aula, setelah siluet lain seperti belalang, mati-matian tersapu pada gulungan yang berubah menjadi pita. Seluruh aula langsung mendidih. Daya tarik Immortal Rank Fighting Skills jelas merupakan daya tarik yang fatal. Sosok gelap dengan cepat menyerang kelompok cahaya yang memancarkan fluktuasi kuat, dan kilatan muncul di salah satu dari 7 kelompok cahaya. Hahaha, keterampilan bertarung tingkat abadi adalah milikku. Pria gelap itu juga melihat ke langit dan berkata dengan senyum panjang, seolah-olah dia telah melihat keterampilan bertarung tingkat abadi ini dalam jangkauannya memanggilnya, seks adalah harta karun, dan jika Anda bisa mendapatkan gulungan tingkat keabadian keterampilan bertarung, Anda mungkin bisa melambung. Maju sudah dekat, sosok gelap tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya, dan kemudian dia mengulurkan tangan ke sekelompok cahaya kurang dari 1 kaki di depannya. Meskipun semua orang di luar aula utama langsung mendidih, tetapi tidak ada yang bergerak. Sebaliknya, mereka melihat dengan hati-hati pada pria gelap yang mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya. Mereka juga jelas bahwa tidak peduli apakah orang ini berhasil atau tidak, dia akan datang ke aula ini. Selalu ada seseorang yang menjadi pelopor. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan gulungan keterampilan bertarung tingkat abadi, meskipun mungkin ada nanti dirampok orang lain, mungkin kalau gagal. Bang bang bang, pria gelap itu baru saja menyentuh kelompok cahaya dan langsung ditelan. Alih-alih ditelan oleh kelompok cahaya, ketika pria gelap itu bersentuhan dengan kelompok cahaya yang berisi keterampilan bertarung tingkat abadi, itu langsung berubah menjadi sinar cahaya seperti pecahan kaca. Anda harus tahu bahwa sosok berkulit gelap ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik di masa-masa awal Dou di Bintang 3, saat menghadapi gulungan cahaya misterius ini, dia sebenarnya akan sangat rentan, karena bukan hanya tubuh yang hancur, bahkan jiwa pun hancur seketika, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Saya tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, sosok gelap ini adalah yang terbaik. Kemudian, dari kelompok cahaya, gelombang suara yang tajam menyebar di aula utama yang besar, itu menyebabkan banyak orang kuat mengubah ekspresi mereka sedikit, dan mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari suara ini. Tepat ketika semua orang terkejut, suara angin bertiup tiba-tiba terdengar di aula, dan segera kabut putih mengalir dari aula, dan akhirnya berkumpul di tengah aula, dan putih menghilang. Dan sepertinya ada 7 sosok di dalamnya, cahaya, ditampilkan di sebelah grup. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka, tidak ingin melihat bayangan hitam bersih yang menghilang, karena 7 patung batu yang semula ada di aula telah menghilang. Brengsek, penjaga itu benar-benar bangun. Melihat 7 ukiran batu yang menghilang dalam gambar, banyak orang melompat dalam hati dan mengerutkan kening. Kekuatan 7 ukiran batu diketahui semua orang yang hadir. Jika mereka bangun, mereka akan memberikan 7 kelompok cahaya yang awalnya langka perebutan keterampilan bertarung menambah intensitas. Xiao Yan menatap ke udara, dan wajahnya juga tampak tenang. 7 sosok berada di depan,
Satu mengenakan pakaian abu-abu dan putih, dan 6 sosok lainnya berdiri di kedua sisi sosok putih. 7 patung batu di bawah kursi kerangka awalnya memiliki sesuatu seperti batu yang menutupi tubuh mereka, tetapi saat ini, jika Anda melihat lebih dekat, tidak ada yang namanya patung batu. 7 patung batu mereka sekarang sama dengan orang normal. Selain itu, Xiao Yan merasakan kekuatan mengerikan yang tidak kalah dengan seni bela diri dari 6 pembangkit tenaga listrik yang berbaris di sosok putih. Aura pada sosok putih di tengah tertahan, seolah-olah orang yang tidak pernah memiliki dendam, tapi Xiao Yan tahu bahwa orang yang paling kuat pasti sosok putih ini. Di atas aula utama, kabut putih perlahan menghilang, dan 7 ukiran batu mengungkapkan warna aslinya. Aula yang awalnya tenang dan tegang, pada saat ini, seperti dilempar ke dalam bom yang sangat berat, hampir dalam sekejap, menyebabkan aula utama mendidih seperti penggorengan. Pada saat yang sama, 7 sinar cahaya pada gulungan itu perlahan berubah menjadi bola cahaya dan disuntikkan ke dalam 7 penjaga. Pada saat itulah ketujuh sosok itu tiba-tiba membuka mata mereka yang telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh, pada saat ini, menyebar, penghancur kuil, bunuh tanpa ampun.